Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pandemi COVID-19 menghentikan hampir seluruh kegiatan pariwisata dunia. Setelah sempat mati suri selama 3 bulan lamanya, kini pariwisata Indonesia mencoba bangkit dan beradaptasi dengan kondisi pandemi. Bagaimanakah strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang produktif dan aman? Inilah Indonesia Town Hall, cara baru berwisata. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Di Karanganyar juga misalnya mau buka pariwisata, titip juga hati-hati, apakah kesiapan protokol kesehatannya sudah siap benar di lapangan, dicek. Ketentuan yang diberlakukan, setiap usaha pariwisata yang akan melakukan aktivitasnya itu harus melakukan asesmen secara mandiri. Pemirsa, ketika tren traveling sedang booming di mana-mana, virus corona tiba-tiba datang menyerang. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling parah dihantam corona. World Travel and Tourism Council atau Badan Perjalanan dan Pariwisata Dunia menyatakan dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap pariwisata dunia 5 kali lipat lebih besar dibandingkan dampak krisis finansial global pada tahun 2008. Di Indonesia, 4 juta potensi wisatawan mancanegara hilang. 60 triliun potensi pendapatan pun terbang. Kunjungan Wisman ke Indonesia pada bulan Mei 2020 hanya sebanyak 163.646 kunjungan atau turun minus 86,90% dibandingkan Mei 2019. Ada 98% travel agency tutup. 2.000 lebih hotel berhenti beroperasi. Okupansi hotel drop gila-gilaan. Hotel-hotel berbintang pun sampai banting harga demi bisa bertahan. Selain itu, sedikitnya 1,7 juta tenaga pariwisata kehilangan pekerjaan gara-gara corona. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling diandalkan Indonesia untuk mendulang devisa dan menyerap tenaga kerja. Karena itulah pemerintah berambisi membangun Bali-Bali baru. Tapi sayangnya rencana-rencana indah itu tersandung pandemi COVID-19. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang siap juga menghadapinya. Kita pun harus bilang bye-bye untuk target 17 juta Wisman tahun ini. Tidak mau larut dalam kepahitan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan arahan Presiden Jokowi menyiapkan langkah-langkah pemulihan dan adaptasi pariwisata di era kebiasaan baru. Kemenparekraf membuat program Clean, Health and Safety atau CHS. Standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan kepercayaan wisatawan. Bali ditunjuk menjadi pilot project atau proyek percontohan penerapan CHS. Masalahnya, Bapak Ibu, penyakit lama kita yang susah sembuh adalah masing-masing suka buat aturan main sendiri. Aturannya suka nggak jelas, terus pengawasan dan sanksinya lemah lagi. Tapi mudah-mudahan kali ini kondisi pandemi bisa lebih membuka mata semua pihak dari pemerintah, pelaku usaha, pekerja, wisatawan, sampai masyarakat sekitar untuk kompak dan disiplin menaati dan menerapkan protokol kesehatan jika mau pariwisata kembali menggeliat dan ekonomi kembali bergerak. Ini bukan perkara enteng loh. Kita tidak punya banyak pilihan. Apalagi kalau melihat fakta kasus positif COVID-19 di Indonesia yang nggak turun-turun. Jadi PR besar buat pemerintah menggait wisatawan mancanegara. Sekarang, Indonesia sedang menjajaki travel bubble atau kerjasama untuk saling mendatangkan wisatawan dengan 4 negara. Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Masalahnya,
Syarat travel bubble adalah negara yang bekerja sama harus sudah sama-sama berhasil mengurangi jumlah kasus COVID-19. Nah, gimana dong Indonesia? Mampukah pariwisata Indonesia bangkit di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana cara berwisata baru yang sehat, aman, dan bebas dari COVID-19? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Wah, ini kalau dibilang rindu, rindu banget. Rindu banget. Rindu sekali. Kalau dibilang kangen, kangen banget. Kangen banget, asli kangen. Rindu banget. Kangen banget buat jalan-jalan. Kangen banget. Belum berani ya, Kak? Nggak berani sih, Kak. Takut banget sih. Gak berani sih Kak. Bahaya juga kan untuk kesehatan. Kesehatan itu prioritas utama. Nggak mau kan kalau nanti liburan terus pulang-pulang sakit dan malah menginfeksi orang-orang terdekat. Jadi mendingan nggak usah dulu sih. Kalau saya berani. Iya, tahan aja dulu sampai pandemiknya selesai. Berani, tapi masih was-was gitu. Jujur belum berani. Kan tuntutan dari pemerintah juga untuk kita tetap di rumah dan menjaga jarak dengan lingkungan dan banyak orang. Cara baru berwisata. Kami akan membahasnya bersama dengan 5 orang narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Mulai dari luar studio ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selamat malam, Pak Luhut. Yang kedua, Cok Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh, Wakil Gubernur Bali. Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam. Dan berikutnya, Bapak George Hendrata, CEO Tiket.com. Pak George, selamat malam. Selamat malam. Dan dari studio, pemirsa ada 2 orang narasumber. Yang pertama Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Pak Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Berikutnya Ibu Nunung Rusmiati atau Burus, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA. Burus, selamat malam. Malam, Mbak Sylvia. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Pak Luhut terlebih dahulu. Pertama-tama, Pak Luhut, apakah sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk membuka kembali pariwisatanya? Ya, kita sudah harus mulai menyiapkan beberapa tempat yang bisa mulai menerima pariwisata. Saya lihat misalnya Bintan, Batam itu tempat yang sudah siap. Makanya waktu itu kami tawarkan ke Singapura kalau dari luar. Tapi saya mundur dulu. Kita tuh sekarang banyak ingin melihat turis domestik. Kalau bisa kita dorong sampai 70%. Jadi sekarang selama ini masih kira-kira 55%. Jadi ada 15% room untuk kita tingkatkan. Nah, yang lain dari situ saya lihat Bali cukup baik. Dan saya dengar Gubernur juga sudah siap mungkin awal bulan depan untuk mulai turis domestik juga di sana. Nah, beberapa tempat lagi kita lihat mungkin seperti Jogja nanti. Atau Danau Toba. Nah, di samping itu juga travel bubble itu juga kita lihat supaya nanti ada mungkin antara mana Jakarta dengan mana kita sedang siapkan. Tapi itu kan tergantung perjanjian 2 negara. Ya. Jadi kita juga harus optimis. Tapi semua itu muaranya ke disiplinan kita lagi bahwa bangsa Indonesia harus disiplin terhadap penanganan COVID-19 ini. Karena kata kuncinya sebenarnya kan bagaimana kita tadi pakai masker itu disiplin, jaga jarak itu disiplin, kemudian cuci tangan itu disiplin. Karena itu saya kira kata kunci. Jadi pariwisata ini pun ada kesempatan kita yang bagus mereformasi diri kita. Sehingga masalah kebersihan di tempat spot-spot turis destination itu bisa kita benahi dan sedang kita benahi sekarang. Baik. Misalnya di Bali tadi yang menjadi primadona itu sedang kita kerjakan. Pak Luhut. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Tadi Anda katakan bahwa kita harus optimis dan kata kuncinya adalah kedisiplinan. Tapi ada fakta juga Pak Luhut bahwa perharinya kasus COVID-19 di Indonesia itu masih di kisaran 1.500 kasus. Nah, apakah pariwisata kita harus tetap jalan dengan adanya fakta ini? Sebenarnya kalau kita lihat tingkat kesembuhan
itu rata-rata sudah hampir di atas 50%. Ada daerah malah yang sudah 90%. Tapi ada 6 provinsi yang saya lihat itu masih punya kasus yang cukup banyak. Tapi ya, kita juga sekali lagi jangan melihat Indonesia itu satu bulat gitu. Harus lihat per provinsi atau per daerah kasus-kasusnya. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat polisi kita atau strategi kita dalam pemasaran pariwisata tadi. Ya misalnya Bali, kalau kita lihat Bali cukup baik. Ada slightly naik, tapi sekarang udah makin baik lagi. Kita lihat lagi apa? Banyuwangi misalnya, kan bagus juga. Jogja bagus juga. Ya Jakarta mungkin masih ada juga beberapa tempat yang oke. Jadi sebenarnya melihatnya harus gitu. Nah, dengan Satgas ini sekarang sudah punya data yang on time, online, itu saya kira memudahkan kita juga atau memudahkan juga para turis domestik untuk melihat situasi di daerah yang akan dikunjunginya. Oke, berarti kita tidak boleh melihatnya pukul rata semua provinsi seperti itu ya Pak. Ada memang daerah-daerah yang sudah lebih siap, katakanlah lebih siap untuk membuka kembali pariwisata. Betul sekali. Baik, Pak Luhut, seperti kita juga punya konsep. Misalnya, atau ya, kita punya konsep dari Kemenparekraf yang mengatakan program CHS, Cleanliness, Health and Safety. Kita ingin gali lebih jauh, Pak Luhut, seperti apa program CHS itu. Dan nanti kita juga akan tanya langsung kepada Wakil Gubernur bagaimana penerapan CHS untuk pariwisata di Bali. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, cara baru berwisata. Saya ingin ke Pak Haryadi. Pak Haryadi dari PHRI, bagaimana gambaran kondisi para pengusaha hotel dan restoran selama pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, memang kondisinya memprihatinkan, Mbak ya. Jadi kami ini kan yang paling awal dan memang recover-nya paling belakangan gitu. Jadi kalau kita melihat walaupun sekarang ini sudah ada pelonggaran PSBB, misalnya contoh di Jakarta, PSBB transisi, tapi kenaikan demand-nya itu juga masih lemah di sini. Jadi memang kalau kita melihat secara keseluruhan, kalau untuk pariwisata Indonesia sekarang tidak bisa berharap banyak dari wisatawan mancanegara ya untuk sementara ini. Jadi kita memang lebih melihat potensi itu ada di wisatawan Nusantara atau domestic travelers. Ini yang perlu didorong. Dan juga untuk menggerakkan khususnya sektor di hotel dan juga restoran, kontribusi dari belanja pemerintah ini juga sebetulnya signifikan. Jadi pemerintah itu mempunyai pangsa pasar kalau untuk sektor hotel itu kira-kira 25%. Jadi kalau pemerintah memulai mengeksekusi belanja operasionalnya, misalnya untuk perjalanan dinas, akomodasi dan sebagainya, itu akan sangat memberikan dampak positif. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan selama pandemi COVID-19, Pak, apakah menurut PHRI memang tidak ada pilihan lain selain pariwisata ini tetap berjalan, tetapi kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat? Ya, memang kalau di sektor hotel ini kan hotel dan restoran ya, kan tidak semata-mata hanya di sektor industri hotelnya sendiri, tapi atau restoran sendiri, tapi mata rantainya, Mbak. Ya. Karena di belakang kami ini kan ada sektor pertanian, UKM. Dan segala jenis pendukungnya. Jadi kalau kami bermasalah, semua supply chain-nya juga problem kena imbas semua. Kena imbas semuanya. Belum lagi juga dari pekerja langsung di sektor ini begitu. Burus, bagaimana kondisi pandemi COVID-19 ini mengubah industri pariwisata kita? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi memang betul-betul COVID-19 ini yang tadi kata Pak Haryadi ya sangat berdampak untuk pariwisata. Nah ini kalau Mbak Sylvia bilang merubah, tentunya kita sekarang ini merubah dalam arti new normal ya. Kita juga tadi sudah dibilang dengan Pak Luhut, terutama Indonesia ini, jangan melihat dari segi seluruh globalnya. Karena tadi saya membawahi kurang lebih 7.000 travel agent yang terdiri dari 34 provinsi. Nah itu untuk mengubahnya kita bagaimana mempercayai wisatawan mancanegara, tapi nanti ini kan tadi juga Pak Luhut bilang sekarang domestik dulu. Fokusnya ke domestik dulu. Betul, ya, wisatawan Nusantara. Fokus ke domestik.
Nah, untuk wisatawan domestik ini ya kita tadi sudah mulai berjalan karena demi sedikit roda perekonomian kita berjalan. Nah, namun tadi kembali yang tadi mudah-mudahan yang tadi Pak Luhut katakan, kita jangan melihat global, sebetulnya banyak sekali provinsi yang sudah siap. Nanti juga Pak Wagub kita sering berkomunikasi, contohnya Bali. Dan kita selalu berkoordinasi dengan seluruh DPD 34 provinsi. Dan dia sangat gergetan. Tadi memang yang tadi Mbak Zilvia bilang selalu di atas 1.500, sekarang ini 1.693 misalnya. Tapi kita juga tadi perekonomian harus berjalan. Jadi kita harus ada gebrakan yang sangat drastis dan sangat berani, namun tetap mengikuti SOP. Misalnya kita harus membuka berani visit on arrival. Kita tapi tidak melihat global yang tadi Pak Luhut bilang, namun kita lihat provinsi-provinsi yang sudah, yang tadi Batam, terus juga negara-negaranya juga yang sebetulnya dia juga kalau kita bicara dengan customer-customer kita dari negara lain, dia juga berani as long as Indonesia itu memberi izin. Jadi Asita menangkap sudah ada confidence dari negara lain, wisatawan mancanegara untuk ke Indonesia. Betul sekali. Tapi kitanya yang belum membuka. Betul sekali. Itu yang sangat ditekankan. Dia sudah confident kok, kalau kita udah bilang saya udah September ini kalau tidak ada perubahan banyak kok bookingan dari travel Buketum gimana nih? Dia tidak cancel sampai September ini. Jika diizinkan dia masuk. Jadi sudah ada sinyal-sinyal confident dari wisatawan mancanegara, Pak Luhut, tetapi dari kitanya sendiri, dari Indonesia, untuk membangun kepercayaan diri wisatawan tersebut dan tidak mengecewakan rasa kepercayaan diri wisatawan mancanegara tersebut, apa yang kita siapkan? Halo, Pak Luhut? Ya. Pak Luhut, sudah ada sinyal kepercayaan diri dari wisatawan mancanegara seperti kata Bu Rus di sini. Tapi supaya kepercayaan diri itu bisa terjawab dengan baik, tidak mengecewakan, apa yang sudah kita siapkan, Pak? Ya, tadi saya katakan tadi, pemerintah betul-betul menyiapkan spot-spot turis tadi. Dari segi kebersihannya, dari segi keamanannya, kemudian kontingensi kalau ada yang sakit, apa yang harus dilakukan, rumah sakitnya disiapkan, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya kita mereform juga tempat-tempat turis kita sendiri. Dan saya kira upaya itu sekarang sedang berjalan. Tadi Ibu sampaikan bahwa sekarang itu signal itu ada, ya betul sekali. Karena orang sudah bosan juga 4 bulan tidak pernah kemana-mana. Dan mereka ingin sekarang juga bisa pergi di luar. Sekarang saya akan cek ke Bali, Pak, karena Bali menjadi pilot project atau proyek percontohan untuk penerapan CHS, Cleanliness, Health, Safety, atau pembukaan pariwisata di Indonesia. Pak Wagub, seperti apa kesiapan Bali? Atau Bali ini kan sudah mulai ya membuka wisatanya untuk wisatawan lokal terlebih dahulu sejak 9 Juli. Bagaimana Pak evaluasi penerapan protokol kesehatan di lokasi-lokasi pariwisata sejauh ini? Terima kasih Mbak Sylvia, selamat malam Pak Menko, Mas Riyadi, Mbak Nunung, Pak George, dan hadirin pemirsa Indonesia Town Hall, itu TV yang saya banggakan. Terima kasih. Jadi bagaimana penerapan protokol kesehatan di Bali, khususnya sejak dibuka tanggal 9 Juli yang lalu untuk kegiatan lokal. Dapat saya sampaikan bahwa keputusan tanggal 9 dibuka adalah keputusan bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, artinya bagaimana kondisi penyebaran pandemi COVID-19, dan juga yang tentu menjadi perhatian kita bersama juga adalah bagaimana tekanan ekonomi di Bali setelah adanya kebijakan pemerintah di bulan Juli untuk menghentikan atau untuk menutup beberapa kegiatan. Jadi setelah diberlakukannya atau setelah dibukanya Bali di tanggal 9 Juli untuk kegiatan lokal, walaupun masih terbatas dan bertahap, apa yang kami saksikan di Bali sangat positif, sangat bagus sekali, masih dalam koridor protokol kesehatan.
Jadi sebelum tanggal 9, sesungguhnya pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan surat edaran dari gubernur yang intinya adalah tentang protokol tatanan kehidupan era baru di Bali. Ada 14 sektor yang diatur dalam pedoman-pedoman tersebut. Pedoman inilah yang kami sosialisasikan kepada sektor-sektor usaha yang meliputi ada pariwisata, ada fasilitas umum, ada atraksi, destinasi, dan lain sebagainya. Ada 14 sektor. Jadi sebelumnya kami sudah sosialisasikan, dan kemudian mereka mengadakan self-assessment, mereka yang sendiri mengikuti protokol tersebut, dan pemerintah provinsi evaluasi apakah sektor-sektor tersebut sudah siap dengan protokol kesehatannya atau belum. Ya, ini pemerintah provinsi memberikan tanda sudah pas, atau kabupaten juga memberikan pendapat. Itu yang kami lakukan. Pak Wagub, nanti dilanjutkan kembali. Kita juga ingin tahu bagaimana persiapan untuk membuka pariwisata Bali untuk wisatawan domestik ya Pak di tanggal 31 Juli nanti. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali usai headline news berikut ini. Anda kembali lagi di Indonesia Town Hall, cara baru berwisata. Saya akan kembali bersama dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, penerapan protokol kesehatan yang ketat di beberapa wilayah yang memang kasus COVID-19-nya rendah mungkin bisa menjadi solusi. Tapi bagaimana supaya penerapan protokol kesehatan itu tidak hanya indah di atas kertas, Pak, tapi implementasinya juga terkontrol? Ya, itu berpulang kepada kita semua. Jadi bagaimana tokoh-tokoh masyarakat kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat kita betapa pentingnya disiplin tadi terhadap protokol kesehatan yang sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan. Itu kata kunci. Jadi kalau para pemimpinnya tidak memberikan contoh, ya rakyatnya nanti bagaimana, gitu aja. Jadi tadi seperti kita lihat penjelasan dari Wagub Bali yang sudah bersiap-siap sekarang untuk menerima makin banyak lagi turis. Ya, Pak Gubernur kemarin kami bertelepon mengatakan Nusa Dua udah mulai dibuka, dan saya kira signal yang bagus. Ingat loh, Hotel Capella di Bali, di Ubud itu hotel terbaik di dunia. Pastilah tidak lama lagi orang akan datang ke sana. Jadi saya pikir kita semua ini harus padu untuk tadi mempromosikan kembali Indonesia. Jangan kita sendiri saling bertengkar juga, membuat kritikan-kritikan yang tidak berdasarkan data. Kalau kita lihat data secara keseluruhan penanganan COVID-19 ini di Indonesia cukup bagus. Seperti saya katakan tadi, dari data yang ada hanya 6 provinsi yang betul-betul masih mengalami keadaan yang kurang baik. Yang lain kelihatannya semua sudah cukup baik. 6 provinsi tadi pun itu juga cenderung sekarang membaik. Jadi antara COVID ini, penanganan COVID dan penanganan ekonomi itu adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Itu sebabnya tadi Presiden sudah menandatanganin di depan kami bahwa ada task force penanganan terpadu ekonomi dan COVID-19. Nah, jadi dengan begitu menunjukkan juga seriusnya kita. Nah, untuk para wisata tadi, karena ini yang segera harus kita dorong, di samping tadi kegiatan-kegiatan yang lain, kita betul-betul harus bersatu padu karena lapangan kerja melibatkan jutaan orang yang sekarang layoff gara-gara para wisata yang tidak ada. Jadi kalau sekarang 70% bisa kita capai dalam tahun ini, itu saya kira sudah sangat bagus. Nah, jadi saya himbau juga pada masyarakat Indonesia, ayo kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini sesuai dengan protokol kesehatan juga untuk melakukan liburan panjang seperti nanti mungkin
akhir minggu bisa kemana begitu. Kuncinya kedisiplinan semua pihak itu yang saya sarankan, dan pemerintah juga mendorong perjalanan dinas, juga jangan dikritik ngapain perjalanan dinas. Lah ya kita harus mau menghidupi orang lain juga gitu. Jadi kadang-kadang tidak paham bahwa situasi kritis begini kita perlukan juga pengorbanan untuk tadi membuat ekonomi kita ini, turis kita ini jalan. Oke, supaya keduanya bisa berjalan beriringan Pak, antara geliat ekonomi dengan geliat bagaimana kita tetap menjaga supaya kasus COVID-19 tidak menyebar. Jalan tengah yang kita ambil tentu saja adalah menerapkan protokol kesehatan yang baik. Dan kuncinya kalau untuk di daerah-daerah yang akan segera membuka pariwisatanya adalah kedisiplinan dan juga monitoring dari kepala daerahnya. Begitukah Pak Luhut? Ya. Ya, bukan hanya kepala daerah, kita semua di masyarakat yang kalau saya boleh katakan intelektualnya harus bisa menciptakan suasana kondusif, baik itu di tadi pimpinan agama, masyarakat, intelektual di universitas, di SMA dan sebagainya. Kita harus menjadi bagian bagaimana membuat Indonesia lebih baik lagi. Oke, tapi apakah bukan kita menyebarkan juga sudah berita-berita langkah yang tidak mitigasi benar dan skenario Pak, apabila ternyata plan A, plan yang idealnya ini tidak berhasil, ada kekurangan, ada lonjakan kasus, apakah kita sudah siap dengan skenarionya? Ya, kita udah buat kontingensi kalau sampai ada second wave. Tentu ada. Dan kita tidak berharap itu. Maaf, makanya kita contain, kita betul-betul ambil langkah-langkah supaya jangan terjadi tadi gelombang kedua dari COVID-19. Nah, ini semua kerjasama kita. Tidak boleh ada kerja sendiri. Kerja harus teamwork supaya ini bisa kita hindarin. Baik, langkah penanganan atau penerapan protokol kesehatan sudah harus diambil ketika wisatawan menginjakan kakinya di bandara sebelum sampai ke lokasi wisata, semuanya sudah harus dimulai dari situ. Pak Luhut, terakhir untuk Anda, ada yang mengatakan bahwa pariwisata ini adalah sektor yang pertama kali terdampak, tapi pulihnya juga akan menjadi yang terakhir nih pulihnya, seperti yang Pak Haryadi tadi juga sampaikan. Sebetulnya berapa lama Pak proyeksi pemerintah pusat pariwisata Indonesia bisa kembali pulih secara menyeluruh? Tadi Mas Haryadi sampaikan sudah benar sekali. Dulu waktu kita ingat teroris serangannya itu beberapa bulan. Kalau ini mungkin ya tergantung berapa lama ini COVID ini. Ya bisa 10 bulan, bisa 1 tahun, ya kita tidak tahu. Tapi yang pertama kita harus harapkan jangan sampai ada gelombang kedua. Kalau ini sekarang yang trennya terus membaik, saya pikir dalam 10 bulan ke depan mestinya kita sudah lebih bagus. Baik, target kita 10 bulan ke depan mudah-mudahan bisa tercapai dengan kedisiplinan kita bersama. Terima kasih Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall. Dan selanjutnya pemirsa, saya akan ke CEO Tiket.com, Pak George. Pak George, sekarang dengan dibukanya kembali Pak penerbangan dan juga pariwisata secara bertahap, bagaimana dampaknya terhadap bisnis online untuk penerbangan Tiket.com ini, seperti apa dampaknya? Ya, selamat malam Pak Luhut, Bu Sylvia, Pak Wagub Cok Aceh, Pak Haryadi dan Bu Nunung. Kalau kita sih semua optimis ya dengan dibukanya ini. Kita juga lihat dari minggu ke minggu penerbangan dan terutama hotel ya. Seperti yang tadi Pak Haryadi ceritakan tadi, memang baliknya itu akan domestik wisatawan dulu ya. Kita juga ada program yang namanya liburan dekat rumah, jadi nggak perlu terlalu jauh, hanya dengan menyetir atau staycation itu mereka bisa menikmati hotel dengan harga yang lebih bersaing. Dan kita juga optimis sekali untuk membantu hotel-hotel yang kena musibah ini ya. Kita lihat juga dari occupancy rate lumayan miris ya. Tapi kita lihat untuk masa weekend misalnya ya, itu staycation mulai jalan. Kita lihat ada beberapa hotel-hotel tertentu, mungkin occupancy rate bisa sampai 40-50%. Nah, kita optimis sekali kita bisa terus ya mendukung peningkatan occupancy rate ini di hotel.
Tadi seperti yang Pak Wagub Cok Aceh katakan juga, kita optimis sekali juga untuk mendukung pemulihan Bali ya. Jadi fully supportive program pilot CHS ya di Nusa Dua. Kita juga sudah mengundang Pak Wagub untuk nanti Instagram Live untuk kita perkenalkan semua program-program ini ke semua pelanggan kita. Seperti itu. Oke, Pak George, tadi saya bertanya juga ke Burus, seperti apa sih pandemi COVID-19 ini mengubah industri pariwisata kita? Ada misalnya travel agent yang sebelumnya offline, kemudian mulai belajar untuk mendigitalisasikan bisnis mereka. Nah, kalau untuk tiket.com seperti apa? Perubahan apa yang dilakukan untuk bisa beradaptasi dan tetap bertahan di pandemi COVID-19 ini? Kalau di kami ya, visinya dan misinya itu adalah untuk menjadi the most customer-centric travel platform. Jadi pada awal COVID ini memang kita full fokus ke pelanggan, karena pelanggan itu juga mereka bingung ya, mereka perlu melakukan refund, reschedule, sampai kenaikan refund reschedule itu bisa 15 kali dari seperti biasa. Kita juga minta seluruh kolega kita di tiket untuk membantu customer service. Kita minta 50, akhirnya dapat sukarelawan 100 seperti itu ya. Itu untuk membantu semua proses refund sama reschedule. Jadi ini juga merupakan suatu pelajaran buat kita untuk lebih baik lagi ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Tapi yang kedua juga kita lihat bahwa untuk memulihkan kepercayaan orang untuk travel, mereka butuh informasi yang lengkap. Jadi di kita sendiri, kita buat platform maupun lewat desktop, mobile maupun di app, itu semua informasi untuk berpergian di Indonesia maupun keluar Indonesia, syarat apa saja yang dibutuhkan. Kita juga partneran dengan Halodoc ya untuk bisa tes COVID sebelum terbang dengan mudah ya. Jadi hal-hal ini kita pantau tiap hari dan kita update. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga menjalankan program namanya Tiket Clean. Jadi ini adalah untuk melihat standar operating procedure dari hotel, dari tempat-tempat things to do ya, dari kapal penerbangan ya, itu siapa yang sudah menerapkan standar kesehatan dunia seperti WHO ya. Jadi untuk misalnya pengecekan suhu temperatur, pemakaian APD ya, disinfektasi secara berkala, ya hal-hal seperti itu Bu. Jadi ini untuk istilahnya tuh meningkatkan kembali ya tingkat kepercayaan masyarakat untuk mulai travel lagi. Membangun trust and confidence lagi ya. Baik Pak George, nanti kita akan lanjutkan kembali. Intinya kita harus mau berubah, mau bergerak cepat. Bagaimana dengan PHRI dan juga Asita? Saya akan kembali sesaat lagi. Pertama kan cek kesehatan dulu lah pasti kan. Pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan kalau jumpa air. Dan tetap harus ikutin protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Usahakan jaga kebersihan walaupun itu di tempat-tempat mungkin misalnya seperti ke pantai atau ke gunung misalnya. Dipilih kota yang udah nggak di red zone, memastikan bahwa di daerah situ aman dari corona. Cek dulu gimana tempatnya, berapa jumlah yang ada korban kasus positif di sana. Supaya kita juga bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jaga jarak dengan orang-orang yang kita nggak kenal. Minum vitamin, jaga kesehatan, dan terutama tetap olahraga. Selama kita mematuhi aturan-aturan COVID di negara kita ataupun di negara yang kita kunjungi, pastinya kita safety dan aman-aman aja sih untuk liburan. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran atau PHRI dan juga Asita. Saya ke Pak Haryadi terlebih dulu. Pak Haryadi, kalau tadi tiket.com melakukan berbagai macam adaptasi, terobosan untuk bisa membangun kepercayaan dari para wisatawan. Apa yang dilakukan oleh para pengusaha PHRI selain memang menerapkan protokol kesehatan, tapi apa strategi lainnya? Ya, memang kalau dari kami itu sangat aktif ya berinteraksi dengan rekan-rekan stakeholders pariwisata yang lain, termasuk dengan Burus Miati ya. Jadi kita memang melakukan promosi bersama, melakukan paket bersama. Jadi kita memberikan suatu
pertama adalah tentu tadi protokol sudah dilakukan pasti ya, campaign tentang protokol sendiri, protokol kesehatan yang kita lakukan. Kedua adalah campaign dari paket-paket yang kita bikin bersama, sehingga harga itu menarik. Memang yang jadi masalah besarnya adalah untuk yang terkait dengan tiket penerbangan. Itu di saat situasi normal aja karena kita susah, apalagi situasi seperti ini. Jadi ada pembatasan penerbangan ini juga sangat menyulitkan. Tapi kalau seperti tadi Pak George bilang, kalau yang terkait dengan lokasi yang tidak jauh ya, jadi istilahnya destinasi yang terjangkau dengan kendaraan darat, kendaraan mobil, itu lebih mudah menjualnya. Jadi itu yang kita lakukan, dan pemantauan kami dalam tempo 1 bulan terakhir ini khusus untuk yang resort. Jadi itu meningkat, Mbak. Jadi yang itu lebih duluan. Tapi memang waktunya hanya pada saat-saat weekend. Tapi sudah mulai menunjukkan tren yang cukup baik ya. Hanya kendalanya adalah beberapa daerah masih memberlakukan PSBB. Seperti di Jawa Barat sebagian itu masih melakukan. Nah itu kita jalankan. Nah lalu juga yang kita dorong juga itu selain daripada paket bundling tadi, yang kita dorong ini juga adalah membangkitkan kembali confidence masyarakat bahwa dari segi pelayanan kita dan sebagainya itu relatif cukup aman. Jadi memang ini juga perlu bantuan juga dari teman-teman media ya, karena yang kita tangkap ini kan adalah sinyal negatifnya. Jadi kayak di Solo begitu ditemukan hotel ditutup gitu, padahal belum tentu kasusnya itu menjadi klaster baru gitu ya, karena memang yang bersangkutan memang sudah positif dari Jakarta kan. Jadi ini juga harus kita lihat, karena pada kenyataannya selama kami handling untuk baik itu tenaga medis maupun juga yang karantina, alhamdulillah tidak ada keluhan yang apapun penyebaran untuk pasar baru. Jadi melihat kasus secara proporsional. Iya, secara proporsional. Kita harus lihat, apalagi juga yang sembuh ini kan juga jumlahnya besar ya. 40.000 lebih gitu, 45.000 lebih. Yang meninggal memang 4.200. Tapi kalau kita melihat tingkat recovery-nya ini juga harus menjadi berita yang juga harus dilihat sisi itu gitu. Jadi memang risiko kematiannya ada. Dan itu masih dalam kalau menurut kami masih dari kalau dari tingkat global kan masih di bawah 5% ya. Oke, jadi melakukan kolaborasi, paket bundling, kemudian juga melihat kasus secara proporsional. Bagaimana dengan Asita, Bu? Betul. Tadi yang kata Pak Haryadi ya, kita harus, kata Mbak Asita juga, itu kita harus berkolaborasi, kita membanding paket. Yang tadi kembali ditekankan, kita memang harus bersatu, yang terutama tiket. Karena 70% harga itu dari tiket. Mudah-mudahan nanti kita memang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga terima kasih Pak Wisnu selalu mengusahakan bagaimana buat paket-paket murah dengan segala macam yang termasuk hotel. Kalau dengan Pak Haryadi ini gampang, tinggal di sebelah. Pak ini harga paket ya, jadi kita semuanya banting harga ya. Banting harga, jadi itu nggak ada problem, itu sudah membuat paket kita bersatu. Kedua juga Asita, tentunya yang tadi dengan adanya 4 bulan COVID ini, hampir 90% anggota Asita tuh tidak ada keaktifan. Dan itu sangat sekali mencekam, dalam arti roda perekonomian di anggota saya ini sangat lumpuh. Nah, namun kita selalu kreatif dan inovatif, jadi setiap seminggu 2 kali, setiap hari Rabu kita ada untuk Asita Inbound Talk. Untuk jadi kita mempromosikan semua 34 provinsi sehingga waktu pasca COVID ini akan pulih. Dan kemudian juga hari Sabtu kita bincang bisnis, terutama dari dengan pemerintahan, dengan stakeholder, dan dengan isu-isu yang terdini. Jadi betul-betul dalam 4 bulan ini saya sebagai ketua umum itu mempersiapkan bagaimana pasca COVID ini nantinya akan langsung booming. Jadi bisa tancap gas langsung. Tancap gas. Itu karena yang tadi ini sangat mencekam ya, sampai tadi ya Pak Haryadi sempat kita diskusi, siapapun kalau udah sampai September Desember ini susah sekali gitu kan. Tadinya kita berharap masih sampai Juni, sekarang September, dan mudah-mudahan ini akan baik. Sebelum bisa tancap gas kan kita harus ada buktinya dulu nih, seperti apa. Saya ingin ke Pak Co Aceh, Pak Wagub. Jadi Bali ini ditunjuk sebagai pilot project, tanggal 31 Juli akan membuka diri untuk wisatawan domestik, kemudian 11 September untuk wisatawan mancanegara. Sebagai pilot project ini bebannya besar juga Pak, untuk membuktikan bahwa memang kita bisa pariwisata jalan di tengah pandemi. Nah, bagaimana memberikan rasa aman yang nyata Pak? Jadi bukan rasa aman yang semu dari awal wisatawan menginjakan kaki di bandara di Bali itu sudah merasa aman. Apa yang disiapkan?
Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pemerintah di samping mengeluarkan surat edaran tentang protokol kesehatan untuk 14 sektor usaha, juga mengeluarkan surat edaran yang tujuannya untuk pengendalian perjalanan orang asing pada pintu masuk wilayah Bali. Dari dua surat edaran tersebut, kalau dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, maka kita semua berharap di Bali tidak akan ada case-case yang berasal dari luar Bali yang dibawa oleh wisatawan, baik di domestik ataupun nanti di tanggal 11 September dari orang asing. Nah, untuk menghindari transmisi lokal di Bali, itu pun pemerintah terus berusaha dengan dibantu didukung oleh desa adat yang ada di Bali, terus melakukan upaya-upaya, bahkan sudah ada sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran protokol. Dengan demikian, kami berharap tidak akan terjadi nanti penyebaran atau kesangsian terhadap Bali dalam penanganan COVID ini. Jadi kami segera sebutkan baik untuk wisatawan yang datang ataupun untuk masyarakat lokal menjadi perhatian penuh pemerintah Provinsi Bali. Apakah langkah-langkah tersebut, Pak, bisa menjamin bahwa tidak hanya wisatawan yang datang merasa aman, tapi juga untuk masyarakat lokal Bali, mereka juga butuh rasa aman juga. Ini banyak wisatawan yang datang dari berbagai daerah, apakah bisa aman ini bagi masyarakat Bali sendiri? Ya, justru itulah surat edaran yang dibuat itu sesungguhnya melindungi juga masyarakat Bali. Karena wisatawan yang masuk ke Bali dengan persyaratan antara lain bebas dari COVID-19, kemudian mengisi formulir, dilengkapi dengan identitas diri, kalau terjadi apa-apa sehingga kita gampang untuk mencari atau men-tracing di mana mereka berada. Dengan demikian kita berharap akan tidak ada nanti penyebaran baru atau case-case baru yang dibawa oleh wisatawan masuk ke Bali. Nah, ini yang kita jaga. Baik, Pak George, kebangkitan dari usaha travel agent itu kan di hilir, Pak ya. Jadi sangat bergantung pada faktor-faktor di hulu, sangat bergantung bagaimana pemerintah daerah mengelola penyebaran COVID-19 di daerahnya, sangat bergantung pada pelaku pengusaha hotel, restoran, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa ini yang diharapkan oleh tiket.com untuk semua stakeholders yang ada di hulu ini supaya usaha di hilir juga bisa lancar, Pak? Ya, kalau saya lihat itu travel seperti yang Ibu Sylvia katakan itu kan hilir ya. Jadi untuk travel itu ada 3 hal yang penting. Atraksi, aksesibilitas, sama affordability ya. Nah, kalau kita lihat atraksi percuma gitu kalau ada Bali tapi nggak safe gitu kan. Atau ada Borobudur tapi nggak safe. Yeah. Jadi saya sendiri sangat menghargai ya usaha-usaha dari pemerintahan untuk menanggulangi COVID ini. Karena memang tujuan utamanya adalah untuk supaya tingkat penyebaran dan tingkat kematian, tingkat masuk rumah sakit pun bisa diturunkan. Nah, kalau itu kita bisa jalankan, ya pasti nanti semua daerah itu akan pulihnya lebih cepat ya. Nah, jadi saya lihat tuh sangat bagus effort-effort di sana untuk keperluan dites ya, keperluan surat izin keluar masuk ya, dan sebagainya itu akan sangat membantu. Kedua juga untuk proses penerangan kepada masyarakat mengenai new normal ya. Jadi harus sendiri waspada untuk berbersih diri ya, memakai APD, social distancing. Ini semua hal-hal yang akan sangat membantu pada saat nanti orang mulai menikmati wisatanya lagi. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan juga adalah mengenai affordability ini sendiri ya. Jadi daya beli masyarakat itu kena karena masalah COVID ini. Dan stimulus program pemerintah yang jumlahnya cukup besar ya, 6% dari produk domestik bruto itu akan sangat membantu untuk membantu masyarakat meniti kembali mata pencaharian yang hilang ya, dan juga untuk bisa travel lagi ya, karena memang affordability itu kunci, salah satu kunci. Nah, yang terakhir yang saya harapkan juga adalah program-program pemerintah untuk meningkatkan akses ya, seperti renovasi dari bandara ya, pembukaan bandara baru, penambahan daerah-daerah yang akan terus ditingkatkan supaya bisa menjadi New Bali ya, seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, ya, Labuan Bajo, dan Likupang ya, hal seperti ini akan terus terjadi. Dan malahan pada saat ini kita juga melihat tren-tren masyarakat yang ingin bepergian ke tempat yang lebih eco-friendly ya, lebih banyak ruang terbukanya, ya, glamping. Dan ini merupakan sesuatu tren yang sebelumnya kita jarang melihat seperti itu.
Jadi memang selalu ada kesempatan dalam krisis, ya kita optimis saja, kita positif dan kita agile gitu untuk selalu bersiap diri ya, apapun keadaannya. Oke, itu penting ya, bagaimana kita tetap bisa melihat peluang, melihat kesempatan dalam situasi krisis sekalipun. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, tidak hanya pelaku pariwisata yang harus merubah cara berwisata, tetapi masyarakatnya sebagai subjek utama juga harus mau diajak untuk berubah. Saya ingin tanyakan ke Pak Wakil Gubernur Bali, Pak Coace, bagaimana pemerintah Provinsi Bali bisa membangun kesadaran bersama masyarakatnya untuk mengubah perilaku berwisata dengan cara yang baru, Pak? Karena kan kita tahu ada beberapa contoh misalnya yang terjadi di Bali. Dibuat pesta yang mengumpulkan banyak orang padahal kondisinya lagi pandemi. Nah, bagaimana mencegah hal-hal seperti itu, Pak? Ya, masyarakat Bali dalam hal ini sangat care, sangat peduli ya. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan. Misalnya yang bagaimana Mbak sampaikan tadi, ketika kita sedang menghadapi pandemik, ada yang menyelenggarakan pesta dan sebagainya, ini ditindak dengan cepat. Tidak saja menunggu action dari pemerintah, masyarakat dengan desa adatnya, dengan pecalangnya sudah langsung mengadakan bereaksi, langsung mengadakan pengawasan, langsung mengadakan pengamanan pada tempat-tempat tersebut. Jadi masyarakat Bali dalam hal ini sangat memperhatikan sekali, sangat peduli sekali, termasuk juga terhadap lingkungan dirinya sendiri. Masyarakat bagaimana yang tidak memakai masker, bagaimana yang tidak memperhatikan social distancing, itu masyarakat Bali sudah sangat sadar, karena setiap saat pemerintah, komponen-komponen pariwisata, semua mensosialisasikan di masyarakat sangat paham akan hal tersebut. Pak Coace, katakanlah masyarakat Balinya kooperatif ya Pak, karena ini memang penting bagi mereka. Tapi bagaimana dengan wisatawannya Pak? Wisatawan itu kan datang dari berbagai daerah dengan berbagai perilaku, berbagai kebiasaan. Apakah pemerintah Provinsi Bali sampai pada level berani menegur dengan keras, memberikan sanksi kepada wisatawan yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menerapkan protokol kesehatan? Berani. Bahkan beberapa hari yang lalu salah satu penyelenggara yoga itu langsung dideportasi. Walaupun kalau kita melihat ini memberikan manfaat bagus sebagai promosi pariwisata Bali, tapi ketika ini akan mengancam, berpotensi mengancam keselamatan kesehatan masyarakat Bali, kita tegas, kita deportasi dan lain sebagainya. Ini ketegasan pemerintah Provinsi Bali. Tentu dari manapun wisatawan tersebut, kalau sudah melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, ini pasti akan ditindak dengan tegas karena menyangkut masalah keselamatan warga setempat, warga Bali itu sendiri. Oke, jadi kuncinya berani untuk menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan ya Pak. Saya akan ke studio terlebih dahulu. Pak Haryadi, tadi ketika lagi break ini Anda sempat bercerita bahwa sebetulnya para pelaku usaha relatif lebih tertib Pak ya dalam mematuhi protokol kesehatan. Yang susah itu adalah masyarakatnya. Nah, ini seperti apa PHRI melihat, cara seperti apa yang bisa kita tempuh untuk bersama-sama mengajak masyarakat untuk lebih sadar lagi menerapkan protokol kesehatan? Saya ambil contoh ini Mbak, ini kan udah kejadian ya, jadi kita bisa menyimak dari kasus-kasus yang ada ya. Jadi pada waktu PSBB, itu di sektor industri, saya ambil contoh ya, itu ada 17.000 perusahaan yang mengajukan surat izin surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. 17.000 itu kasus yang muncul sangat tidak signifikan gitu Mbak. Hanya ada satu kasus di Jawa Timur, itu pun juga karena perusahaan yang bersangkutan sendiri yang memang melapor gitu. Artinya dan itu casesnya bisa kenyataannya sangat minim juga korban ataupun yang meninggal. Nah, jadi di sektor kami contohnya, kami ini juga menangani tenaga medis dan yang karantina ya. Dan sejauh ini alhamdulillah juga kita kalau protokol itu dilakukan dengan benar itu tidak ada klaster baru gitu loh Mbak. Nah, jadi kalau ini untuk hotel-hotel yang dijadikan tempat karantina tenaga medis ya. Kan itu juga cukup banyak Mbak gitu. Bahkan kami tempat kami sendiri pun masih melayani itu di wilayah timur ya, di Ternate dan di Morotai. Kita melakukan itu dan alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Artinya kalau itu kita lakukan dengan protokol yang benar, itu juga baik. Pesawat terbang Mbak, pesawat terbang itu, ini laporan teman-teman dari INAKA ya, itu juga menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada laporan dari ICAO yang menyatakan bahwa ada klaster baru gara-gara naik pesawat.
Nah itu juga kan karena waktu naik pesawat itu kan juga protokolnya kan juga tertib gitu ya dilakukan. Nah jadi kami meyakini kalau masyarakat itu betul-betul berdisiplin seperti Pak Luhut tadi sampaikan, harusnya tidak akan menjadi suatu hal yang menyebar gitu. Jadi ini yang perlu juga mungkin kita bersama-sama lah ya, pemerintah juga harus monitor mana-mana sih potensi klaster yang memang bisa menimbulkan penyebaran. Karena hari ini juga kami dengar ada perpres yang menyangkut denda ya untuk yang nggak disiplin. Saya pikir itu juga bagus untuk dalam rangka mengejar ini. Dan pemerintah kan sudah menggalakkan juga yang 3T itu ya, testing, tracing, dan treatment. Nah ini juga kalau ini dilakukan, menurut saya juga akan memperkecil risiko penyebaran itu. Nah sekarang kembali lagi kepada kita bagaimana, kan tadi topik kita hari ini adalah cara baru berwisata ya. Jadi kalau memang kita lakukan dengan cara yang memang disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, kami kok meyakini bahwa pariwisata kita tetap bisa berjalan dengan aman, tapi dengan catatan tadi semua adalah melakukan disiplin yang baik. Dan ini sedikit juga mengenai Pak Cok Aceh karena ada Pak Cok di sini. Ini juga mengenai Bali ini agak spesifik sama dengan Batam dan Bintan. Mereka ini kunjungan wisatawan mancanegaranya sangat tinggi, Mbak. Nah ini juga yang menjadi banyak pertanyaan dari kami adalah kapan visa on arrival-nya bisa mulai dilayani. Karena ini kan Bali rencananya bulan September ya akan mulai. Ini juga mungkin nanti Pak Cok juga bisa menjelaskan kepada kita semua rencana-rencananya kayak gimana. Karena kalau Bali itu kalau hanya domestik nggak kuat, Mbak. PHRI-nya hotel dan restorannya masih nggak akan survive lah. Jadi karena mereka harus mendapatkan dari wisatawan mancanegaranya. Demikian juga Batam dan Bintan, dan sebetulnya sedikit juga ada di Manado ya. Manado itu juga pengaruh dari turis dari Cinanya kan besar. Oke, kita langsung dengarkan jawaban dari Pak Cok Aceh ya. Pak Wagub, ini ada pertanyaan dari PHRI soal visa on arrival. Bagaimana mekanismenya nanti, rencana-rencana apa yang sudah disiapkan untuk menyambut Wisman? Ya, untuk menyambut Wisman itu tidak cukup hanya kesiapan pemerintah Provinsi Bali, tidak cukup hanya persiapan masyarakat dan sektor industri pariwisata yang ada di Bali. Keterkaitan terhadap negara asal itu juga besar sekali. Keterkaitan terhadap karier itu juga besar sekali, dan terkaitan terhadap peraturan-peraturan di antaranya adalah visa on arrival. Kami sudah mendapat informasi beberapa penerbangan itu baru akan terbang di bulan Desember. Beberapa negara baru akan mengizinkan warganya akan berkunjung atau bepergian traveling itu sekitar bulan Desember. Kami pun sudah mengadakan beberapa polling secara sederhana. Kelihatannya baru di atas tanggal bulan Oktober baru ada permintaan untuk traveling ke Bali yang artinya dalam angka yang cukup signifikan. Kalaupun ada 1-2 orang sekarang, sertanya di karier juga sertanya kalau penerbangan mereka juga tidak sanggup dengan hanya kapasitas 30 orang dan lain sebagainya. Nah ini yang kita perlu siapkan khusus untuk visa on arrival. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah mudah-mudahan kami berharap di tanggal 11 September kalau nanti betul-betul itu bisa kami pakai sebagai momentum membuka Bali untuk pasar internasional. Berharap pada waktu itu visa on arrival sudah bisa diberlakukan lagi. Walaupun mungkin negaranya kita perlu evaluasi negara-negara mana sih yang diperlukan. Oke. Bu Ros, soal visa on arrival, apalagi Bu yang perlu dipersiapkan khususnya oleh pemerintah Provinsi Bali, mumpung ada Pak Cok Aceh di sini? Ya, terima kasih Pak Cok Aceh, kita sering berkomunikasi. Tentunya betul kata Pak Cok Aceh, kita tidak hanya untuk visa on arrival, tapi tadi Pak Cok Aceh kita nih pengusaha ingin sekali cepat pulih. Dalam arti tadi kata Pak Haryadi dan awal saya bicara visa on arrival, karena tadi customer itu sebetulnya kita berkomunikasi yang langsung dengan customernya yang akan datang. Dia tuh sebetulnya sama, mungkin Indonesia lebih atau gimana ya, lebih takut, tapi mereka itu lebih agak cuek. Dia bilang as long as Indonesia sudah siap memberi izin, saya akan datang. Itu satu. Kedua tentunya kita ini negara mana yang mengatakan demikian, Bu? Ada misalnya Amerika, Eropa, itu dia sudah berani, misalnya Jerman itu udah ada, termasuk Rusia itu juga seperti itu. Nah itu satu. Kedua juga tentunya kita juga tidak mau sebagai pengusaha itu ada tadi kata Pak Luhut gelombang kedua yang second wave yang Pak Jokowi juga sering sebutkan. Tentunya yang tadi kata Pak
Haryadi, kita selalu mengadakan SOP dan protokol kesehatan betul-betul kita perhatikan. Kita itu untuk membuat itu kita berdiskusi ya Pak Haryadi ya, PHRI, Kementerian Pariwisata, Koordinator Maritim, semua kesehatan kita sudah membuat. Termasuk Asita itu sudah membuat SOP dan protokol dari DPP. Dan setiap provinsi masing-masing ada penambahan atau pengurangan, itu tergantung provinsinya. Jadi itu kita betul-betul mentaati. Dan satu, kalau memang itu mengikuti yang tadi Pak Haryadi saya setuju dan kita memang udah komitmen, itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang tadi, protokol itu betul-betul dijalani. Dan juga apapun kita belum tahu yang tadi COVID-19 ini kapan berakhir. Tapi ekonomi harus berjalan. Itu yang perlu ditekankan oleh pemerintah. Dan termasuk yang tadi anggota Asita ini yang tadi kurang lebih 7.000 travel agent itu sudah itu sangat mengharapkan dari wisatawan ya sekarang alhamdulillah Nusantara. Tetapi yang paling berdampak juga selain untuk anggota Asita devisa negara itu adalah inbound tour, dan itu adalah salah satu supaya diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, Asita lah yang sering membawa wisatawan mancanegara ke Indonesia. Satu travel agent misalnya kayak saya sendiri itu ada cancel sekitar 2.000 dari 7-8 negara, teman saya ada yang 20.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000. Jadi itu kita betul-betul sekarang ini loss-nya begitu besar. Begitu besar. Ada banyak kehidupan yang sangat bergantung pada pariwisata. Betul. Baik, saya ingin ke Pak George. Pak George, kita sudah mendengarkan dari PHRI keluhan dan juga sarannya seperti apa, dari Asita seperti apa. Tapi yang ingin saya tanya ke Pak George, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kita butuh informasi yang jelas. Kita juga butuh, saya yakin kita juga butuh aturan yang jelas, tidak berubah-berubah, kemudian penegakan law enforcement yang baik, supaya penyampaian ke masyarakat di industri hilir itu mudah, karena semuanya sudah jelas di awal. Nah, apa harapan yang ingin disampaikan oleh Tiket.com terkait dengan birokrasi yang seperti itu, Pak George? Kalau saya lihat ini untuk dalam krisis ya seperti ini, itu saya lihat kita menghadapi masalah yang sama, COVID. Jadi peluang untuk bekerja sama juga lebih besar. Ya, seringkali kita lihat tuh kalau kondisinya bagus, mungkin setiap departemen ya, setiap bagian tuh semua pada silo. Saya lihat dari Tiket.com sendiri pun seperti itu ya. Pada saat kita menghadapi masalah satu yang sama, COVID, semua membantu. Nah, saya pikir juga untuk menghadapi COVID ini kita harus menjadi tanggung jawab kita semua bersama. Karena kalau kita lihat di negara-negara seperti Jepang dan Korea, alasan karena mereka bisa menghadapinya dengan baik, karena ada kesadaran diri sendiri, kalau pas saat sakit itu pakai masker, cuci tangan ya, nggak ke kantor. Nah, jadi mulai dari diri sendiri dulu. Jadi sudah waspada, diberikan informasi yang cukup, penerangan yang cukup ya, dari semua sumber media ya, mau dari koran, internet ya, WhatsApp ya, seperti kami pun Tiket.com platform ya. Itu sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa kalau satu orang pakai masker itu jauh lebih kurang efektif dibandingin 2 orang pakai masker. Ya, lawannya pakai masker. Jadi hal seperti ini. Kalau misalnya kita memegang pegangan pintu misalnya, nah itu kalau misalnya kita mencuci tangan sebelum memegang mata, hidung maupun mulut, itu akan jauh lebih safe. Jadi saya lihat itu pertama yang penting di sana. Nah, kedua adalah enforcement. Jadi kita juga sebagai pelancong ya, itu juga jangan sakit hati kalau misalnya nanti di enforce ya oleh sekelilingnya ya untuk memperhatikan social distancing. Saya kira itu 2 ya. Nah, yang terakhir adalah juga kita memang harus selalu optimistik, karena kita lihat ini pandemi ini bukan pertama kali. Kita pernah lihat di SARS, di H1N1, bird flu ya. Kita pernah lihat di MERS. Dan memang keinginan manusia untuk travel itu selalu ada. Ya, kita mesti optimis bahwa itu akan terjadi. Cuman berapa lama? Nah, kalau kita lihat di negara-negara yang lebih disiplin, hal itu bisa lebih cepat. Ya, walaupun mungkin ada secondary outbreak ya, tapi tetap untuk negara-negara yang lebih disiplin itu penanggulangannya outbreak yang kedua itu bisa ditahan lebih cepat. Nah, kita harus emulasi ya, kita harus emulate, kita harus akan coba bisa menjadi masyarakat yang seperti itu, mawas diri ya, waspada, ikut aturan ya, disiplin, kita bisa enjoy gitu kan.
Oke, jadi masing-masing harus mengambil peran ya. Tidak boleh ada yang jalan sendiri-sendiri, semuanya harus bergerak bersama secara kompak. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir, ada potensi gelombang kedua yang terjadi. Bagaimana cara berwisata dengan aman di tengah adanya ancaman gelombang kedua. Sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dari Indonesia Town Hall, cara baru berwisata. Saya ingin ke Pak Cok Aceh. Pak Wagub, kita tentu ingin berlari cepat, kita ingin pariwisata bisa segera pulih, perekonomian bisa segera pulih, tapi yang penting tetap aman. Itu yang harus selalu kita jaga di antara dua hal ini. Nah, bagaimana supaya pariwisata bisa pulih dengan cepat, tapi kita tetap bisa menjaga kesehatan ini dengan baik, Pak? Bagaimana menyeimbangkan dua hal ini? Ya, sebagaimana tadi saya dengar dan diskusi tadi, kita semua mengambil peran kita masing-masing. Katakan di Bali ada peran pemerintah, peran masyarakat, peran dari industri. Pemerintah Provinsi Bali terus meningkatkan usaha-usaha, terus meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan. Misalnya menambah ruang-ruang untuk rumah sakit. In case terjadi tadi yang Pak Ali disampaikan, second wave gelombang kedua, atau sedikit banyak akan berjaminan memberikan kepercayaan kepada wisatawan yang akan datang ke Bali bahwa rumah sakit di Bali oke, labnya cukup lengkap dan lain sebagainya. Ini adalah peran yang diambil oleh pemerintah, di samping juga peran-peran regulasi, pengawasan dan lain sebagainya. Nah, masyarakat sekarang masyarakat adat di Bali sudah ada dengan menggunakan aturan sanksi-sanksi adat apabila mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian di industri, di samping mengikuti pedoman-pedoman yang dipakai pemerintah, juga mereka mengikuti juga pedoman-pedoman yang bersumber dari international chains hotel yang mereka ajak bekerjasama. Jadi sangat ketat sekali. Dengan demikian, harapan kepercayaan masyarakat terhadap Bali akan bisa kita terus pegang dan kita tingkatkan. Baik, semua skenario sudah disiapkan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, Pak, pada saat implementasinya. Terima kasih Bapak Cok Oka Arta Ardana Sukawati, Wakil Gubernur Bali, telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall hari ini. Dan untuk Pak George Hendrata, terakhir Pak, tiket.com sekali lagi sebagai salah satu online business travel agent terbesar di Indonesia, supaya bisa jalan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Apa harapan, apa insentif, atau apa kebijakan yang ingin supaya itu ada sehingga usaha ini bisa berjalan, pariwisata bisa berjalan dengan baik? Kalau saya pikir semua usahanya udah dijalankan dengan sepenuh hati ya, Bu. Jadi saya lihat sekarang tugasnya untuk kita semua sama-sama memainkan peranan masing-masing. Ya. Jadi tidak menuding jari ya ke pihak yang lain, kita tuding jari ke pihak diri kita sendiri. Terus kita juga harus optimis. Saya juga baru lihat survei ya dari semua mancanegara yang kena COVID. Ternyata 3 dari masyarakat yang paling optimis itu adalah masyarakat dari Amerika, dari China, dan dari Indonesia. Jadi nggak heran. Dan saya pikir kalau kita terus seperti ini ya, dan juga terus ya mendukung semua usaha untuk mawas diri ya, penerapan pola hidup sehat, social distancing, terus kita juga enforcement ya. Saya kira kita akan kembali dari ini akan lebih baik lagi, lebih smart, lebih disiplin ya, lebih maju. Baik, terima kasih CEO Tiket.com Bapak George Hendrata telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall hari ini. Dan terakhir untuk Bu Rus terlebih dahulu, apa harapan Anda, closing statement yang ingin Anda sampaikan? Boleh ke pemerintah, boleh ke masyarakat, baik wisatawan, terserah. Ya, kalau untuk satu, Asita berharap COVID-19 ini cepat pulih. Karena kita tadi lagi membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau ini cepat berlangsung, jadi kita tidak jutaan pegawai kita yang dirumahkan. Dan kedua juga untuk
pemerintah mudah-mudahan kita sudah bekerja keras. Saya terima kasih kepada tadi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pak Wisnu, itu selalu kita berkomunikasi termasuk PHRI ya Pak ya. Kita memang harus berkolaborasi. Jadi namun tentunya kita harus ada gebrakan-gebrakan yang tadi walaupun itu kita tetap mengikuti SOP, tapi bagaimana caranya bangkit ekonomi ini, karena begitu pariwisata bangkit maka perekonomian di Indonesia ini juga bangkit. Karena tadi lagi-lagi kita tadi untuk terutama di Asita ini adalah travel agent adalah yang menjual paket dari keseluruhan airline, tadi hotel, restoran, souvenir, mulai dari itu. Jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu. Terima kasih. Terakhir Pak Haryadi, kunci agar cara baru berwisata bisa sukses. Silakan Pak. Ya. Jadi intinya gini Mbak, bisnis di pariwisata ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pergerakan manusia. Karena pariwisata itu kuncinya adalah pergerakan manusia. Jadi intinya adalah kalau kita bisa mendorong pergerakan manusia ini dengan dengan cara yang benar, dengan protokol yang benar, ini kita akan bisa mendapatkan kenaikan daripada pertumbuhan itu, demand-nya ada. Tapi kalau itu tidak terjadi, tidak ada pergerakan manusia, maka apapun yang akan kita lakukan akan sulit. Jadi kata kuncinya adalah mari kita melakukan kegiatan kita semuanya itu dengan betul-betul berdisiplin terhadap protokol kesehatan yang ada. Itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ibu Nunung Rusmiati telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Indonesia Town Hall, cara baru berwisata. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul berwisata dengan cara yang baru supaya tidak memunculkan masalah yang baru. Dibutuhkan kerjasama dan kedisiplinan semua pihak. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Town Hall. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.